Kalau tahun lalu itu masih 54 atau berapa ya? Iya. 54 anak yang masuk. Makin lama makin menurun. Memprihatinkan di situ. Nah, sekarang ini saya mendampingi Iya. hanya 4 orang. Karena kalau dihitung anak muda sekarang itu berapa puluh ribu gitu kan. Iya. Tapi ini yang masuk ke postulat MSF ini 4 di orang. Seminari Bertinianum ini hanya 4 orang. Ini bukan masalah tertarik dan tidak tertarik, bukan masalah cocok dan tidak cocok, tapi sebetulnya ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai seorang Katolik. Iya. Itu bagaimana kelanjutan kehidupan gereja kita, bagaimana kelanjutan pelayanan gereja kita ke depan gitu kan ya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini bareng Romo Agung. Romo yang sangat sudah lama dari awal episode saya sebenarnya pengen ngobrol banget. Karena Gitu ya. Karena Romo Agung ini Gitu ya. penggagasnya podcast ini sebenarnya. Oh ya? Iya Tomo. Waktu itu kan Malah saya lupa saya. saya buat horor-horor, Romo Agung sempet tak panggil. Tapi Takut kok. Romo Agung ini temennya Romo Santo. Sempat kantor berarti Ya, itu. Kantornya beda Pak? tempat teman kerja lah. Rekan kerjanya Romo waktu Santo di KWI, waktu di Keuskupan ya. gitu. Ya ini. Cuma dia suka yang horor-horor, saya nggak suka. Gitu. Makanya itu waktu pertama kali saya dulu horor ya Romo Agung tak panggil. Nanti dulu, suruh benahi dulu podcastnya. Sekarang baru kita bisa ketemu akhirnya setelah 20 lebih episode ini sudah mau. Oh ya? Ya, sudah 20 lebih, 20 hebat. Berapa lah pokoknya. Nah ini akhirnya yang ditunggu-tunggu bisa ngobrol bareng kesempatannya ya. Puji Tuhan bisa ditemukan. Mungkin kalau teman-teman yang belum pada tahu siapa Romo Agung ini, Romo Agung ini adalah sekarang posisinya di Romo sebagai pembimbing di postulan ya, di Seminari Bertinianum Salatiga. Di Salatiga. Ya mungkin boleh ngomong cerita latar belakangnya sedikit. Ya, gini. Jadi mulai 1 Juli 2024 ini, saya ditugaskan di sini. Ditugaskan sebagai pembimbing untuk para postulan. Postulan itu adalah calon biarawan dan imam MSF, kongregasi MSF. Nah, sebelum saya di sini, saya ditugaskan di Keuskupan Agung Semarang sebagai sekretaris. Nah, lalu karena di postulan ini perlu seorang pembimbing, ya kan, untuk mendampingi mereka, walaupun yang masuk juga cuma sedikit. Tetapi memang diperlukan seorang pembimbing. Kemudian saya ditugaskan di sini. Itu awal mulanya. 1 Juli 2024 mulai saya di sini. Baru sekali ya. Baru ini ya. Nah, kalau awal penugasan. Nah, kalau Romo sendiri dulu pertama kali menjadi Romo itu panggilannya seperti apa? Saya penasaran. Sulit karena saya itu enggak pernah terfikirkan pengen jadi Romo itu kan. Enggak ada di benak dari kecil berarti. Sama sekali. Enggak ada sama sekali di pikiran, apalagi di benak. Pikiran aja enggak pernah. Pernah mikir. Ya kan. Jadi gini, saya enggak pernah terfikir, enggak pernah memikirkan, enggak pernah merasa tertarik untuk menjadi seorang Romo, seorang imam. Hanya kemudian satu pagi ketika habis misa pagi, misa harian itu, saya di Paroki Bugeran, saya dari Paroki Bugeran, kemudian saya setelah misa itu ketemu dengan Romo. Nah, terus kemudian ngobrol-ngobrol karena ya bukan bimbingan sih, cuma ngobrol-ngobrol ya, waktu ketemu, itu. Ngobrol semacam inilah. Terus saya tanya, Romo gimana sih caranya jadi Romo gitu kan. Berawal dari situ sebetulnya cuma sekedar iseng-iseng aja sih. Iseng-iseng, tapi kemudian dari situ cobalah, siapa tahu bisa gitu kan. Akhirnya nyoba
kok diterima, ya sudahlah. Nah, lanjut begitu. Tapi enggak pernah sih terpikir untuk jadi romo. Terus wah pengen pakai jubah itu apalagi nggak tahu apa itu jubah. Iya toh. Gitu. Jadi awalnya hanya itu aja. Sebetulnya lebih pada apa ya? Kepo lah. Bagaimana sih jadi romo itu gimana sih gitu aja. Kepo pertama. Nah, kemudian waktu 3 hari kami seangkatan itu triduum untuk menjelang tahbisan imam itu, romo pembimbing bertanya, apa yang mendorong kamu untuk mengatakan ya ditahbiskan sebagai imam gitu kan. Saya mikir apa ya, saya enggak pernah merasa terdorong dan apa ya, memang pertama sih cuma merasa kepo-kepo pengen tahu begitu aja. Nah saya mengatakan pada romo pembimbing itu, saya enggak tahu romo apa yang mendorong saya, cuma pokoknya saya pengen aja setelah menjalani masuk seminari, kemudian jadi frater, terus kuliah teologi, filsafat teologi di Kentungan, kemudian menjelang akhir ya saya sudah begini, saya kok merasa happy, lalu ya saya sudahlah, saya pengen gitu kan, pengen ditahbiskan gitu. Terus romo itu mengatakan, nah, apa yang mendorong kamu? Apa yang membuat kamu merasa happy? Nggak tahu saya, nggak tahu apa yang. Padahal sudah di akhir itu mau. Iya, ya 3 hari sebelum tahbisan itu. Nah, lalu terakhir sekali dalam bimbingan pribadi itu, romo pembimbing, Romo Marco waktu itu mengatakan demikian. Kamu pegang saja apa yang Tuhan kehendaki, dan sekali Allah menyentuh, apa yang dikehendaki Tuhan akan terjadi. Nah, itulah yang kemudian sampai sekarang saya pegang. Saya merasa ya mungkin dari kepo, dari pengen tahu gimana caranya jadi romo itu, terus akhirnya ya kalau Tuhan menghendaki itu, sekali sentuh apa yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Sudah itu aja. Itu yang saya imani sampai sekarang gitu aja. Nggak usah karena saya enggak temukan apa ya yang ya ada alasan muluk-muluk. Ya cuman itu. Alasan enggak ada lah. Alasan muluk apa? Enggak ada. Nah, Romo Agung itu kan ngambil di pendampingan keluarga ya. Nah itu minat atau apa kok bisa mengambilnya, nyemplungnya bidangnya di pendampingan keluarga? Dulu kalau waktu saya dengan teman-teman itu masih frater itu ya. Kita itu minatnya atau kita itu pengennya jadi romo paroki. Pengennya jadi enak kan ya, punya umat banyak dan sebagainya gitu kan ya. Tetapi tahun 2000 ya, setelah saya selesai kuliah itu, dan saya ditugaskan di Paroki Ratu Rosari Jagakarsa, Jakarta. Itu pagi-pagi setelah misa harian itu, saya ditelepon oleh Romo Provinsial. Kemudian Romo Provinsial tidak tanya apa-apa, tapi beliau mengatakan, kamu ditugaskan untuk menyiapkan diri melakukan pelayanan pendampingan keluarga, gitu kan. Terus waduh, baru menikmati paroki berapa bulan ya, baru sekitar 8,5 bulan lah. Pokoknya saya di paroki itu 9 bulan. Nah terus akhirnya ya saya ditugaskan oleh Romo Provinsial untuk mendampingi keluarga. Ya sudah, ya karena ditugaskan. Iya, kalau minat sih bukan minat pribadi ya. Enak Romo paroki ya sebenarnya. Iya, menyenangkan. Tapi ya karena itu ditugaskan, kamu harus melakukan pelayanan kongregasi, mengutus kamu untuk mendampingi keluarga. Ya sudah, kemudian saya persiapan itu dengan studi dan sebagainya itu. Saya kira keinginan pribadi. Waduh, kalau saya pengennya ndak usah kuliah lagi, udah capek kuliah. Ya itu setelah itu ditugaskannya ke Roma ya? Ya, untuk belajar tentang keluarga itu, pendampingan keluarga itu memang
akhirnya ke Roma. Harus studi ke Roma. Wah, menyenangkan ya. Ya antara senang dan stres juga sih. Kalau kita yang nggak mau mah Roma nih dolan terus ini enak ini dolan, pasti. wah enak ya, sekolah di luar rumah negeri ya mau itu kan. Kenyataannya gimana mau? Kenyataannya di sana ya stres malah mau. Stres tuh harus belajar bahasa dulu. Kemudian pas kuliah semester pertama itu dosen ngomong apa juga nggak paham. Blank kan? Sama sekali. Iya, nggak ngerti kan. Misalnya kita ngomongnya bahasa Indonesia terus habis itu di kelas itu mendengarkan dosen yang ngomong bla 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 bla, ngomongnya bahasa lain, bahasa Itali gitu kan. Ini ngomong apa gitu kan ya. Tapi ya puji Tuhan lah, kalau memang Tuhan mengutus itu pasti Dia juga yang akan menyempurnakan perutusan kita gitu kan. Iya. Itu sih iman saya begitu. Terus habis itu pulang ke Indonesia lagi. Pulang ke Indonesia. Kembali. Kemudian untuk itu tadi mendampingi keluarga. Kembali ke komisi keluarga lagi. Waktu itu belum. Waktu itu belum. masih apa namanya untuk kerasulan MSF, kerasulan keluarga MSF. Kerasulan ya kan? Keluarga MSF. Lalu baru tahun 2007 itu ditugaskan secara khusus, secara resmi di Komisi Keluarga KWI sampai 2013. Desember 2013 itu selesai. 6 tahun, 2 periode di Komisi Keluarga KWI itu. Begitu. Terus pindah-pindah lagi habis itu balik ke Semarang. Balik ke Semarang. Jadi sekretaris di Kongregasi MSF di Semarang. Setelah itu 2 tahun saja, 2016, kemudian pindah itu ke rumah retret Biarakana itu. Di situ 2 tahun, di situ lebih lama. Itu hampir 5 tahun malah. Lama kayaknya. Ya lama, dari 2016 sampai 2021. Iya. Nah, 2021 COVID waktu itu kemudian Romo Provinsial datang ke Biarakana itu mengatakan, "Anu ya, kamu nanti tugas di keuskupan ya," gitu. Waduh, saya di Biarakana kan enak banget ya. Nyaman gitu. Kalau ditanya minat pribadi ya Biarakana itu nyaman. Enak di sana. Tapi ya harus menjalankan tugas. Saya masuk ke MSF ya untuk menjalankan tugas, bukan untuk minat pribadi gitu kan. Gitu. Nah, kemudian 2024 ini selesai jabatannya. Satu periode selesai. Kemudian Romo Provinsial mengatakan, sekarang kamu mendampingi adik-adik ya yang mau jadi MSF gitu. Siap. Wah, ya sudah masuk. Siap diutus ya. Ya. Berarti nggak cuma mengutus pas setelah misa, tapi utus orang lain. Ya, biasanya kan utus orang lain. Betul. Tapi diutus atasannya. Iya. Lebih berat ya, diperintah terus. Diperintah. Jadi kalau kita yang awam ini biasanya mikir, wah Romo itu enak ya, bisa milih ini, bisa milih itu bukan milih ternyata ya. Bukan lah. Iya, kalau milih sendiri ya jangan jadi Romo. Iya. Jadi orang awam. Setidak-tidaknya saya enggak pernah milih sendiri karena dipilihkan terus. Iya. Tapi malah enak, enggak usah mikir tuh. Sudah dipilihkan kamu tugas ini ya. Yang penting kamu tugas ini ya. Ya, itu kan malah enak. Manut kan sesuai kaul berarti. Ya, betul. Kalau ini kan kita mengucapkan 3 kaul ya. Kemiskinan, kemurnian, ketaatan. Nah, ketaatan itu ya sudah enak di sini ya. Jadi sekretaris enak ya. Enak, dikenal di mana-mana gitu kan ya. Tapi kamu selesai ya sudah harus selesai. Udah nyaman di sini, siap pindah. Udah nyaman di sini, siap pindah lagi. Iya, betul. Pokoknya melayani Tuhan ya harus siap diutus kemana-mana. Harus siap melayani dimanapun. Yang penting seperti kata Bapak Uskup itu, yang penting bahagia. Yang penting jangan lupa bahagia. Gitu. Dimanapun harus bahagia, begitu. Iya. Nah kalau misal panggilan sebagai imam Memo. Kalau menurut Romo Agung sendiri, panggilan sebagai imam sekarang tuh di Indonesia terutama ya. Ya nggak usah jauh-jauh di Indonesia lah. Di Jawa Tengah lah. Itu sekarang gimana itunya? Ya masih lumayan ada yang tertarik gitu kan.
Puji Tuhan. Ya, lumayan. Puji Tuhan. Masih lumayan ada yang tertarik. Setidak-tidaknya yang masuk Mertoyudan masih ada puluhan lah. Kalau tahun lalu itu masih 54 atau berapa ya? 54 anak yang masuk. Terus ya masih ada bibit, walaupun makin lama makin menurun. Itu menyusut. Yang memprihatinkan di situ. Nah, sekarang ini saya mendampingi hanya, ya saya katakan hanya hanya 4 orang. Karena kalau dihitung anak muda sekarang itu berapa puluh ribu gitu kan. Tapi ini yang masuk ke postulat MSF ini di Seminari Bertinianum ini hanya 4 orang. Wah. Dan 4 orang itu pun 3 dari Flores, 1 dari Jawa. Jadi, padahal tempatnya di Jawa. Di Jawa Tengah. Yang ya, Jawa cuma 1. Nah, tapi walaupun 4 yang masuk atau walaupun 1 yang masuk, ya kita harus tetap dampingi secara serius ya. Nah, memang keprihatinan sekarang ini, kalau saya misalnya di paroki-paroki gitu ya, saya kalau ada anak kecil siapapun ya, masih kecil lah, masih balita atau yang misdinar gitu kan, yang tugas liturgi atau siapapun anak yang minta tanda tangan itu pada habis misa itu, nah saya tanya, kamu mau jadi romo enggak? Hampir 95% mengatakan enggak. Masuk sekarang bilang enggak? Enggak. Wah. Enggak tertarik, enggak mau gitu kan. Ya yang masih ada itu ya 5%-an itu kurang lebih ya. Karena katakanlah di antara 10 orang itu saya tanya paling cuma 1 atau 2 yang mengatakan masih berminat gitu kan. Berminat jadi romo. Nah, saya waktu itu kemudian kalau di rumah gini ya, saya mikir kenapa ya? Memang mungkin kehidupan seorang imam, seorang biarawan itu tidak terlalu menarik ya. Untuk anak-anak muda tertentu, sebagian anak muda mungkin hidupnya monoton. Cuma begitu terus, itu nggak menantang gitu kan ya. Padahal anak muda itu kan jiwanya pengennya ditantang dengan eksplorasi kehidupan itu kan ya. Tapi di sini kan ya cuma begitu terus, pagi bangun berdoa misa, kok kelihatannya membosankan. Mungkin begitu ya, mungkin. Dan juga ada hal-hal lain yang mungkin tidak menyenangkan, entah itu yang mengecewakan itu kan ya, atau bahkan yang menyakitkan hati. Ada pengalaman sakit hati atau kecewa dengan seorang imam, seorang biarawan, biarawati, lalu tidak tertarik, itu ada juga itu kan ya. Tetapi kemudian saya terpikir kok begini Rian, tapi nanti nggak tahu kalau dari pandangannya Rian bagaimana ya. Kalau saya kok begini, ini bukan masalah tertarik dan tidak tertarik, bukan masalah cocok dan tidak cocok, tapi sebetulnya ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai seorang Katolik. Itu bagaimana kelanjutan kehidupan gereja kita, bagaimana kelanjutan pelayanan gereja kita ke depan gitu kan ya. Kalau saya ditanya apakah saya tertarik, ya mungkin waktu itu saya enggak pernah terfikir bahwa saya tertarik menjadi seorang imam gitu kan. Tapi pada akhirnya saya menjadi seorang romo, seorang imam. Ya sudah, kemudian ya memang ternyata yang membutuhkan pelayanan banyak orang gitu kan. Nah, lalu kalau sekarang kita diskusi ini ya, bukan masalah itu minat pribadi atau tidak berminat gitu kan, bukan minat pribadi, bukan masalah minat pribadi, tetapi kita perlu memikirkan gimana ya nanti pelayanan gereja 10-20 tahun ke depan bagaimana gitu. Kalau misalnya yang masuk saja di sini cuma 4 gitu kan ya, di Mertoyudan cuma berapa puluh anak gitu kan. Nah, itu pun dari sekitar 50-an anak itu pasti juga nggak akan semuanya yang lanjut gitu kan. Iya. Nah, lalu seandainya nanti pada akhirnya romo-romo itu meninggal gitu ya, lalu pelayanan berikutnya bagaimana gitu kan. Gereja toh membutuhkan pelayanan gitu. Lalu siapa yang memikirkan ini lagi? Masuk kami yang makin lama makin tua yang harus memikirkan terus makin gitu kan. Tua makin sedikit lagi. Makin tua makin sedikit, makin terbatas itu kan. Itu kemampuan fisik juga terbatas gitu kan ya.
Nah, itu sebetulnya ya bagaimana anak-anak muda itu juga ikut memikirkan gimana ya nanti pelayanan ke depan ya, itu harusnya kita yang bagaimana. awam ini. Iya. Jadi ya kalau ditanya pasti banyak yang nggak berminat. Tetapi kemudian pertanyaannya saya ubah, gimana ya nanti pelayanan gereja ke depan 10-20 tahun ke depan, kira-kira apakah kalau sekarang ada paroki yang romonya cuma satu. Nah, nanti apakah paroki yang sekarang ini di Semarang ya? Di Semarang itu kan parokinya berkembang jadi banyak gitu kan ya. Tapi nanti kalau romonya sedikit, apakah kemudian parokinya di merger lagi gitu kan ya? Aduh, nah itu sudah gini kok jadi gini lagi. Itu makanya bukan hanya sekedar masalah tertarik dan tidak tertarik, berminat atau tidak berminat gitu ya. Ini bukan cocok dan tidak cocok, tetapi kita perlu memikirkan bersama sih. Jangan terus menuntut imamnya atau misalnya wah imamnya, wah romoku sidik tok. Sebenarnya jumlah romo mungkin nggak masalah ya. Cuman kalau kita sebagai imam, sebagai awam bisa nyupport gereja, nyupport imamnya itu pasti bisa lebih baik lah ya. Ya sih. Iya. Dari betul. Misa kemarin juga kayak contohnya yang paling simpel ya. Kemarin kan di gereja saya di Sendangguo itu kan misa dengan Bapak Paus tuh ternyata juga yang hadir banyak, penuh di gereja ya. Apakah ada romonya? Nggak ada. Nah, seperti itu kan juga. Apakah kita tetap komuni? Tetap. Beda dengan misa online Kalau online kan memang nggak berasa kita. Cuman kemarin itu saya merasakan pas Bapak Paus datang itu ke GPI di gereja Sendangguo tuh ngadain misa. Tapi misa online, tapi bareng-bareng di di gereja. Dan kita terima komuni. Dan di situ saya merasakan benar-benar khidmatnya misa, walaupun nggak ada imamnya. Ya itu kan salah satu contohnya tuh. Mungkin kalau umat atau teman-teman Katolik lain pasti lebih kreatif lagi lah. Nah, jangan berpegang pada jumlah imam, tapi kreativitas juga dan mohon pada Tuhan ya. Pelayanannya ditingkatkan juga gitu kan. Ya, kayak gitu kan contoh-contoh yang simpel ya kalau menurut saya. Ya. Tidak mengurangi esensi juga. Imamnya kan waktu itu pada ke mana? Ke Jakarta semua, iya kan? Iya betul. Ini ada kopinya nih, minum ya. Ada kopinya. Biasanya nggak ada kopinya tentatif saya. Gitu ya. Ya. Sebagai imam juga itu setelah jadi imam kan, setelah jadi romo, setelah membiara itu pasti godaannya kan juga besar teman. Ya betul. Kan enggak. Setiap kehidupan itu pasti ada godaan lah. Iya. Kan? Mau single, mau jomblo, mau pasangan sudah menikah, atau jadi biarawan, jadi imam, setiap orang pasti punya godaan lah, gitu kan? Iya toh, pastilah. Ya kayak saya sharing dikit nih kan sebagai suami istri kalau saya sama Olive sebagai suami. Oh ya, Romo Agung ini dulu yang memberkati pernikahan kami. Tahun berapa ya, Pak? 2016. 2016. Iya. Ingat banget itu soalnya. Di Karangpanas, ingatnya cuma di Karangpanas sih. Iya, inget Tomo. Romo yang berkati masa gak ingat. Jadi kalau saya pribadi itu dulu kita juga mungkin teman-teman juga yang nonton, kalau kita nonton film-film Disney, film-film kartun zaman dulu yang princess gitulah. Oh ya. Itu kan tujuan akhirnya kalau sudah ketemu pangeran pujaan, ketemu putri impian, menikah, happily after. Bahagia selama-lamanya setelah menikah. Nah, setelah saya menikah itu kita malah justru mencari kebahagiaannya nggak kayak di kartun-kartun dulu Kalau kartun-kartun kan nikah selesai di end, bahagia nggak diceritakan lagi. Betul. Nah sebenarnya kalau diceritakan lagi wah itu kan kehidupannya lebih berat ya. Wah berat ya. Kalau saya nikah kehidupan rumah tangga itu nggak segampang film kartun. Betul. Begitu juga kan kalau kehidupan romo. Iya. Mungkin lebih berat mungkin ya. Menurut saya sih enggak. Oh enggak malah. Enggak.
Kalau menurut saya suami istri jauh lebih berat. Oh, jauh lebih berat suami istri. Iya kan? Ya. Karena harus satu mikir pasangannya, ya kan? Kedua mikir anaknya. Yeah. Tiga mikir ekonomi rumah tangga. Empat mikir macam-macam gitu kan. Ya, lebih berat sih menurut saya. Nah, tapi kalau Romo kan mikiri umat, semua. Ya. Mikirin yang apa namanya digembalakan. Sebetulnya masing-masing punya tantangan, punya beban, tetapi juga punya berkatnya masing-masing. Kalau menurut saya, ya. Nah, kalau seorang imam setelah jadi imam itu, setelah ditabiskan jadi imam itu ya, setelah pakai juga ya itu kalau di kartun tadi itu ya setelah tabisan the end kan, seneng itu kan. Tetapi juga itu sebetulnya persis seperti perkawinan juga kita sama, itu malah merupakan langkah awal untuk berjuang gitu kan, masuk di dalam perjuangan bagaimana supaya imamat saya itu tetap saya miliki gitu kan ya. Itu enggak mudah, berjuang itu enggak mudah, berat banget. Beratnya itu tergantung masing-masing ya. Artinya kalau itu dilihat sebagai sebuah godaan yang berat, besar, itu ya bisa, tetapi itu bukan godaan juga bisa gitu kan, tergantung masing-masing pribadi. Nah, godaan itu menurut saya bukan hanya sekedar soal uang, harta benda, bukan soal maaf, bukan hanya soal afeksi, relasi dengan afeksi dengan orang-orang tertentu saja. Tetapi bahwa untuk taat itu juga nggak mudah loh. Iya kan? Saya pengennya ini, tetapi pimpinan entah Bapak Uskup, entah provinsial, Romo provinsial mengatakan enggak, kamu harus ini. Ini enggak mudah kan? Juga enggak mudah. Kemudian tantangan yang lain, saya tuh pengen misalnya loh ya, wah sekali-sekali ke mall enggak apa-apa lah, wah terus di mall itu banyak macam-macam yang dilihat itu kan ya. Saya pengen ini. Kalau mengikuti, wah itu kok bagus ya. Itu lama-lama berat gitu kan ya. Tetapi kalau kemudian ya, kalau saya sih kemudian, saya dulu tujuan saya jadi Romo mau apa gitu kan. Kembali kepada motivasi awal sebetulnya. Itulah yang kemudian kita istilahkan, kita katakan sebagai pemurnian motivasi. Pemurnian motivasi. Nah, itu pemurnian motivasi itulah dilakukan setiap tahun, bukan hanya berapa tahun sekali gitu ya, tapi setiap tahun dengan retret atau setiap bulan dengan rekoleksi, kemudian juga dengan meditasi, dengan refleksi pribadi itu untuk memurnikan motivasi. Nah, kalau kami yang Romo-Romo Bruder MSF itu ada program penyegaran imamat itu juga untuk memurnikan motivasi itu. Godaan itu banyak kok. Artinya godaan ya menyenangkan di luar pemikiran kita itu kan makin lama makin banyak ya kan. Apalagi teknologi makin maju sekarang. Iya. Wah, kalau misalnya macam ini ya, wah ya senang saya bisa misalnya lo ya. Wah, saya terus di depan kamera terus nanti terkenal terus jadi selebritis itu senang dikasih banyak orang. Bisa. Gampang kan ya. Sekarang dengan media sosial sekarang gampang. Iya. Tapi kemudian kita harus tahu, kita harus kenal diri sendiri di mana kelemahan itu kelemahan saya di mana. Kalau saya tahu kelemahan saya di sini, ya jangan coba-coba yang ini gitu loh. Kalau sudah coba-coba yang ini pasti kita akan terjebak. Udah, kalau sudah jatuh ke situ ya. Nah, kalau sudah jatuh terjebak di situ, mau bangkit itu rasanya berat. Mau kembali susah ya. Susah karena perjuangannya itu mungkin 2-3 kali lipat ya, harus lebih berat. Energinya harus 2-3 kali lipat itu. Tapi yang penting tahu kelemahan saya di mana. Kalau saya tahu lemah di situ, ya jangan coba-coba. Sudah saja. Kalau pemurnian motivasi itu kan dibuat Romo-Romo dan Bruder ya. Kalau misal untuk kehidupan Pak Sutri mau ada saran nggak mau? Oh iya. Gimana mau? Nah, sebetulnya yang ditawarkan untuk selama ini yang ditawarkan itu ya. Kalau dulu waktu belum nikah kan ikut choice itu kan ya. Iya, choice. Nah, choice itu kan sebetulnya
mau memurnikan motivasi sebagai seorang pribadi nih, ya kan? Bagaimana saya itu menjadi miliknya siapa, bagaimana cinta itu, gitu kan? Bagaimana relasi dialog saya, komunikasi saya dengan orang tua dan sebagainya itu kan ya. Nah, lalu ketika kemudian menikah sudah jadi suami istri gitu kan ya. Lalu pemurnian itu kan ada. Kemudian entah itu ikut MA, entah itu ikut couple Vokrais gitu kan, atau Prieskat, berkat dan sebagainya. Itu sebetulnya itu sebagai jalan dan sarana untuk memurnikan motivasi, untuk menyegarkan. Untuk awam ikutnya seperti iya, itu. Betul. Dan juga lalu yang kalau di paroki-paroki yang mulai dilakukan itu misalnya waktu ulang tahun perkawinan, kemudian ada misa HUP, pembaruan janji perkawinan. Itu bukan hanya sekedar jadi satu program pelayanan paroki ya, tetapi sebetulnya itu bagaimana gereja, bagaimana paroki memfasilitasi suami istri supaya menyegarkan dan memurnikan motivasi lagi. Kadang-kadang kan lupa atau apa yang kita janjikan itu kan. Iya, janji perkawinannya itu lupa. diingatkan lagi gitu kan. Dimurnikan, refresh, disegarkan lagi seperti itu. Nah, kalau kami misalnya romo-romo ya, entah itu Projo, entah itu MSF, entah itu Yesuit, apapun. Itu kan setiap tahun ada misa Krismani dengan Bapak Uskup ya, menjelang Kamis Putih itu. Nah, kemudian para imam itu kan diminta untuk memperbarui janji imamat. Nah, itu juga refresh gitu kan, menyegarkan kembali. Itu juga memurnikan motivasi, mengingatkan dulu itu kamu berjanji seperti ini loh. Sekarang juga kamu harus mengingat lagi bahwa kamu pernah berjanji itu gitu kan. Di hadapan Tuhan lagi. Iya. Nah, itu suami istri juga sebetulnya harus begitu gitu kan. Setiap minimal setiap tahun sekali lah, minimal. Kalau bisa setahun 2 kali ya lebih baik ya kan. Ya variatif. Misalnya ya kalau yang ditawarkan di MA, di Choice itu kan variatif ya caranya, tapi yang tujuan utamanya adalah memurnikan motivasi, menyegarkan motivasi lagi gitu kan. Gitu. Ya. Oke, mungkin Romo ada saran atau masukan buat teman-teman mengenai panggilan ini, buat teman-teman kaum muda. Ya, kalau saya seperti yang tadi saya katakan ya, bukan sekedar nambah jumlah. Kalau nambah jumlah saja yang difikirkan, itu nanti nambah masalah juga. Kualitasnya soalnya bermasalah. Karena kualitasnya tidak dipikirkan. Maka yang perlu kita pikirkan untuk teman-teman OMK, kita pikirkan kalau mau jadi atau mau menyumbang atau kita itu mau memikirkan pelayanan gereja 10-20 tahun ke depan itu, ya jangan hanya sekedar terjebak pada jumlah kuantitas, tetapi juga kualitasnya bagaimana. Nah, kadang-kadang maaf lu ya, kadang-kadang itu yang pintar-pintar itu nggak mau jadi romo, gitu kan. Wah, sayang. Oh, pintar-pintar kok jadi romo. Berarti yang jadi romo itu harusnya yang bodoh-bodoh. Padahal kalau mau jadi romo kudu pinter. Itu kadang-kadang kan begitu. Nah, maka yang perlu kita pikirkan kaum muda OMK ya, teman-teman OMK, kita perlu memikirkan bagaimana keberlangsungan kelanjutan pelayanan gereja 10-20 tahun ke depan. Kalau sekarang ini secara kuantitas saja menurun, lalu bagaimana kita bisa menaikkan, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan gereja, gitu kan. Kalau kualitasnya menurun, kualitasnya bagus, tapi pada akhirnya pelayanan juga akan terbatas, gitu kan, karena jumlahnya sedikit, gitu kan. Maka kita pikirkan, jangan hanya sekedar mengatakan, wah, saya belum merasa terpanggil, wah, saya tidak tertarik, gitu kan, ya, saya kurang menantang dan sebagainya. Tetapi mari kita pikirkan bagaimana pelayanan gereja ke depan itu, bahwa gereja tetap membutuhkan seorang imam, bahwa gereja tetap membutuhkan seorang biarawan biarawati, gitu kan. Lalu
bagaimana saya memikirkan kebutuhan gereja, bukan memikirkan apa yang saya pikir, apa yang saya senangi, apa yang saya minati, tetapi kita juga OMK teman-teman muda, yuk kita juga berpikir apa ya yang dibutuhkan gereja. Gitu ya. Ya, kalau gitu. saya sih gitu. Oke, makasih waktunya loh Mo ini. Sama-sama. Ngobrolnya seru banget. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Boleh. Ya. Jangan yang horor-horor ya. Horor Mo. Nanti sama Romo Santo juga. Saya lihat Romo Santo sudah horor. Bertiga sama Romo Santo nanti. Oke. Boleh. Ya. Boleh, ya. Makasih ya Mo. Sama-sama. Terima kasih Rian. Salam untuk Olivia. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen-komen di video ini. Dan yang buat yang kenal Romo Agung, boleh komen-komen di bawah. Nanti boleh. Kalau mau Romo Agung pengen komen yang baik, komen yang tidak baik juga boleh. Iya, yang baik tuh Mo. Oh, yang baik. Ya. Makasih. Oke, terima kasih.